Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya pagi ini? Bunda berharap semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan harus tetap semangat. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar hadis 6 dengan materi Asmaul Husna. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita awali kegiatan pagi kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib. Haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Ahsainahu hafiznahu. Rawahu Bukhari. Artinya, haddatsani Abul Yaman, akhbarona Syu'aib, haddatsana Abu Zinad dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 nama kurang 1. Barang siapa yang mengisoknya akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kosa kata inna, sesungguhnya, lillah, Allah memiliki, tis'ah 9, wa tis'ina dan 90, isman nama-nama, mi'atan 100, illa wahidan kurang 1, man siapa, al jannah surga, dakhala masuk, ahsoha menjaganya atau mengamalkannya. Baik, Bunda coba akan jelaskan arti dari hadis di atas. Teman-teman, seperti teman-teman sudah ketahui bahwa Allah memiliki 99 nama yang biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Nah, dalam hadis ini Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 nama kurang 1. Siapa yang mengisoknya akan masuk surga. Isok di sini artinya menjaga atau mengamalkannya. Maksudnya adalah ketika teman-teman sudah tahu nama-nama indah Allah ini, kemudian kita menghafalkannya. Kita hafal, kita pahami artinya, kita pahami maksudnya, kemudian kita amalkan. Apa arti dari nama-nama Allah tersebut? Nah, ketika kita sudah amalkan, maka Allah janjikan kita akan masuk surga. 99 nama Allah ini banyak sekali terdapat dan tersebar pada ayat-ayat suci Al-Quran. Yang mudah kita temui adalah pada surat Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada 2 nama Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, dari 2 nama sifat Allah saja kita sudah mengetahui bagaimana Allah mengasihi dan menyayangi semua makhluknya. Karena Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang tanpa pernah melihat apapun dan bagaimanapun hambanya bersikap atau berbuat terhadap
makhluknya atau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu contoh dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti cinta kita kepada orang tua adalah dengan menjaga nama baiknya, dengan menjaga kehormatannya. Lalu, bagaimana cara kita mengagungkan Allah? Kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui semua nama-nama Allah yang indah ini. Setelah kita tahu, kemudian kita amalkan. Karena nama-nama Allah ini mempunyai atau mengandung sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mengamalkannya, nanti kita akan merasa satu ketenangan di dalam hati. Sebab kita tahu Allah senantiasa berada bersama kita. Dan itu akan menghindari diri kita dari berbuat dosa. Selanjutnya adalah keutamaan dalam mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama adalah orang yang selalu mengamalkan Asmaul Husna, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan Asmaul Husna. Yang pertama adalah doa yang diawali dengan Asmaul Husna akan dikabulkan oleh Allah. Karena berdoa dengan menyebut dan mengagungkan nama Allah, baik secara keseluruhan atau disesuaikan dengan maksud dan konteks doanya, akan membawa keutamaan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pun memerintahkan kita berdoa dengan menyebut namanya. Misalnya, ketika kita berdoa, kita ucapkan atau kita awali dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Kita mohon kepada Allah, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Karena tujuan kita berdoa adalah meminta sesuatu kepada Allah. Nah, sebelum kita meminta kepada Allah, kita agungkan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mempelajari dan memahami nama-nama Allah yang indah ini. Tujuannya apa? Karena dalam nama-nama Allah ini terkandung sifat-sifat Allah yang maha agung. Yang ketiga, yaitu keutamaan Asmaul Husna adalah siapa yang mampu menghafal 99 nama ini dan merenungkannya, lalu mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah selain kita mampu menghafalnya, kemudian kita renungkan, lalu kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita tahu arti dari kata Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pengasih, kita renungkan bahwa Allah itu Maha Pengasih kepada semua makhluknya yang ada di bumi tanpa terkecuali. Dan kita harus yakini Allah itu Maha Pengasih. Pernahkah teman-teman lihat? Bahkan semua makhluk yang ada di bumi ini setiap hari mendapat kadar rizkinya masing-masing.
Bahkan seekor semut yang berada di dalam tanah pun mempunyai rizkinya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah menghafalkan Asmaul Husna, yaitu ketika kita mampu mengetahui nama-nama Allah, kemudian kita menghafalnya, secara tidak langsung itu akan memberikan satu pendidikan dalam diri kita. Pendidikan yang seperti apa? Kita akan terdidik menjadi manusia yang rendah hati. Karena kita tahu kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai kekuatan apapun tanpa pertolongan dari Allah. Karenanya ketika kita menyadari kita makhluk yang lemah, sepantasnya kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mengamalkan makna dari setiap Asmaul Husna. Nah, kita dianjurkan untuk mengamalkan isi kandungan atau makna dari setiap Asmaul Husna. Misalnya, kita tahu salah satu nama Allah yaitu Al-Ghafur, yang artinya Allah Maha Pengampun. Kita sadar, kita adalah manusia yang tidak lepas dari berbuat salah dan dosa. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, kita memohon kepada Allah, memohon ampunan Allah. Dengan harapan Allah mau mengampuni dosa kita. Nah, begitupun kita sesama manusia. Ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, maka kita harus mampu memiliki atau mengamalkan salah satu sifat Allah. Dengan cara apa? Mampu menerima atau memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Karena apa? Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf, apalagi kita sebagai manusia yang lemah dan tidak berdaya. Nah, itulah 6 keutamaan dari mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini nama-nama Asmaul Husna yang Bunda yakin teman-teman masih hafal. Yuk sama-sama kita baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Muzil, As-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqit, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, Asy-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Waliyyu, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Wali, Al-Muta'al, Al-Barr, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Ra'uf, Malikil Mulki, Zul Jalali wal Ikram, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghaniyul Mughniyul Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi,
Al-Badi, Al-Baqi, Al-Waris, Ar-Rasyid, As-Sabur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi hadis kita pagi ini tentang Asmaul Husna. Bunda berharap teman-teman masih tetap menghafalkan nama-nama Allah yang indah ini karena teman-teman sudah mengetahui akan keutamaannya. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum Bunda akhiri, mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.